10, 9, 8. Sowen. Open the resleting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yutsi Cesar Di Octaviano. Saya dari Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Dari program studi Nurse. Kali ini saya mau bahas tentang perilaku hidup sehat di masa pandemi. Sebelum menginjak ke materinya, saya mau mengucapkan selamat dulu. Selamat buat Stikes NU Tuban yang sekarang bisa naik grade ataupun naik tingkat menjadi Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Semoga kedepannya bisa menciptakan generasi-generasi yang bisa membanggakan daerah, orang tua, negara, agama, dan masyarakat tentunya. Langsung saja, kita sekarang hidup di masa pandemi COVID-19. Masyarakat semua sudah tahu apa itu COVID-19 ataupun Corona yang sedang marak di Indonesia. Namun, secara gak sadar, berdampak sangat besar. Ada dari segi finansial, ekonomi, ada dari pendidikan, ada juga dari segi kesehatan. Yang Bang C bahas tentang dunia kesehatan. Namun lebih spesifiknya, kali ini Bang C mau menyinggung tentang psikologis, dampak psikologis. Karena semua keterkaitan di dunia kesehatan, keterkaitan dengan dunia psikologis, gitu. Sekarang gini, gambarannya gini. Kalau kita nggak percaya COVID, atas dasar apa kita nggak percaya? Ingat, jangan pernah menyimpulkan dari sebuah katanya, dari mulut ke mulut. Jangan pernah. Harus ada referensi, harus ada jurnal, harus ada riset yang bener-bener autentik. Gitu. Contohnya kemarin saya waktu PP itu ada salah satu warga saya kasih masker gak mau. Saya tanya kembali, kenapa Pak gak mau? Katanya gini, COVID itu tidak ada. COVID itu hanyalah sebuah rekayasa dari seorang oknum pemerintah. Saya tertawa. Kalau seandainya itu perbuatan oknum, kenapa sampai lama segini? Dampaknya ekonomi global, bos. Buat teman-teman semua, buat sahabat-sahabat semua, buat masyarakat semuanya, pentingnya perilaku hidup sehat di masa pandemi itu apa? 1. Kita bisa hidup sehat tentunya. Selain itu kita juga bisa menikmati sisa umur. Sisa umur kita bisa menikmati sisa umur kita dengan enjoy, santai, tidak takut dengan penyakit. Apa saja Bang C? Perilaku hidup sehat itu 1. Kedua, makan makanan yang bergizi. Dan yang ketiga, terapkan protokol kesehatan. Seperti 1, pakai masker. Yang kedua, social distancing. Jaga jarak minimal 1 meter. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan. Keluar rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, apalagi Bang C, PHBS itu. Kita bersihkan lingkungan kita agar terhindar dari bakteri, virus. Contohnya gini. Kita sapu, kita kuras bak mandi. Kita sering menerapkan hidup sehat. Kita harus sering. Itu yang saya tekankan. Pola pikir kita terlalu banyak terforsir. Jadi gimana ya?
Semakin kita terlalu berpikir keras, semakin kita terlalu berpikir tanggungan ataupun beban-beban, daya imun kita semakin turun. Lah, itulah yang ingin saya singgungkan. Mengapa yang terjangkit COVID-19 itu rata-rata lansia, mayoritas lansia, bukan dari remaja? Mengapa? Kalau kita bahas riset nanti terlalu lama, terlalu formal. Kita kasih logika saja. Gini Sobat People. Di dunia remaja, contohnya saya sendiri, remaja. Yang difikirkan cuma satu, main, bahagia, rekreasi, pacar. Mana konteksnya? Hanya bahagia. Beda dengan lansia, beda dengan ibu kita, orang tua kita, beda. Yang dipikirkan satu, buat makan besok, input, output, finansial ekonomi. Belum nanti tanggungan bank, ada tanggungan-tanggungan yang lain. Itulah yang menyebabkan daya imun kita turun, sehingga kita mudah terpapar COVID, terpapar penyakit. Jadi yang saya ingin tekankan, selain kita mematuhi protokol kesehatan, saya juga mohon kepada sobat-sobat people semua, masyarakat people semua, masyarakat smart semua, people smart lebih tepatnya, untuk mengontrol apa yang ada di otak kita, beban kita. Kita harus kontrol. Controlling itu harus perlu. Kebijakan pemerintah kita taati. Pakai masker, social distance, cuci tangan, jaga kesehatan, nutrisi terpenuhi. Itu yang harus kita lakukan. Nanti keuntungan di mana toh? Di kita sendiri. Dampak positifnya apa kalau kita menerapkan hidup sehat? Terbebas COVID. Kita akan bebas seperti dulu kala. Seperti tahun lalu, tahun 2018 lalu. Kita mau ngopi, bebas. Kita mau keluar malam, pulang pagi, terserah. Sekarang, PSBB, jam malam diberlakukan. Itulah yang berdampak teman-teman. Itulah berdampak. PSBB pun juga berdampak buat kita. Kita semakin tertekan, kita gak semakin bebas seperti biasanya. Kita semakin takut, semakin cemas. Itu yang menimbulkan penyakit-penyakit yang rentan itu. Contohnya DM, hipertensi. Masih banyaklah penyakit yang lain. Jadi yang saya sarankan buat masyarakat semua, mari kita controlling diri, ukur kapasitas kinerja otak kita untuk selalu jangan pernah memforsir otak kita di luar kapasitas kita. Kita selalu perhatikan diri kita sendiri. Sayangi orang terdekat. Buat lansia ataupun orang-orang yang sudah berkeluarga, lihat anak kita yang terakhir. Dia masih ingin kita kasih perhatian, kita temani. Soalnya orang tua adalah payung ketika kita hujan. Payung buat anaknya. Dan buat teman-teman semua seusia saya, tetap di rumah. Stay hot. Stay at home. Keluar jika ada kepentingan. Tetap pakai masker. Tetap kita patuhi protokol kesehatan. Jangan pernah terpaku dengan berita-berita hoax. Media-media hoax. Kita harus bisa memfilter agar kita nantinya punya bekal di kemudian hari. Buat teman-teman mahasiswa keperawatan, dunia kesehatan, mari kita bergerak di lintas masyarakat. Kita bekerja sesuai dengan porsi kita. Health education. Kita tetap mengedukasi kesehatan kepada masyarakat.
betapa pentingnya menjaga kesehatan. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Bukan orang yang terpapar COVID yang harus kita jauhi, tapi penularannya yang kita harus jauhi. Di masa pandemi, PHBS sangat penting. Untuk apa? Biar kita tidak terpapar dengan penyakit COVID lah tentunya. Siapa yang ingin jadi pasien positif COVID? Tidak ada kan? Sama, saya juga. Di masa pandemi, itu sangat penting. Sayangi Anda, sama aja Anda menyayangi keluarga Anda. Terima kasih, mungkin cukup itu dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sempurna hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Dari saya Bang C, cukup itu. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.